Halo teman-teman, salam sehat. Bertemu kembali dengan Miss dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai bab 8, yaitu menjadi pembaca efektif. Di pertemuan sebelumnya, Miss sudah menyampaikan beberapa materi terkait itu. Namun, kali ini Miss akan kembali lagi menjelaskan materi apa yang dimaksud membaca efektif. Ya, jadi Miss harap semuanya dapat mendengarkan penjelasan Miss kali ini dengan baik. Nah, apa yang dimaksud dengan pembaca efektif? Ya, apa kira-kira membaca efektif? Nah, membaca efektif itu ternyata adalah kegiatan membaca dengan cepat untuk memahami suatu bacaan dengan baik. Nah, seperti bacaan apa? Seperti bacaan fiksi dan bacaan non-fiksi. Ya, di materi dalam bab ini, kita mau menjadi pembaca efektif, yaitu pembaca yang membaca dengan cepat untuk memahami suatu bacaan. Nah, buku bacaan tadi dikatakan ada fiksi dan ada non-fiksi. Apa itu buku fiksi? Dan apa itu buku non-fiksi? Seperti penjelasan Miss di semester sebelumnya, ya, tentang teks fabel, kemudian cerita imajinasi, itu juga suatu bacaan, ya, itu merupakan contoh dari bacaan fiksi. Nah, kembali lagi Miss jelaskan. Buku fiksi itu adalah buku yang berisi tentang cerita-cerita yang bersifat tidak nyata atau hanya bersifat imajinasi, ya, hayalan si pengarang atau si penulis. Contohnya apa? Ya, contohnya ada novel, ada cerpen, ada dongeng, cerita fabel, cerita imajinasi, dan cerita yang lainnya. Ya, dan unsur-unsur dalam buku fiksi, ya teman-teman, di sini penulisannya ada berbeda. Nah, unsur-unsur buku fiksi di situ ada bagian cover, kemudian ada rincian subbab buku, yang ketiga judul subbab, yang keempat tentu ada tokoh dan penokohan. Nah, beda tokoh dengan penokohan sudah Miss jelaskan, ya. Kalau tokoh adalah orang atau tokoh yang ada dalam cerita tersebut, sedangkan penokohan itu adalah watak dari tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian yang kelima ada tema, keenam ada bahasa yang digunakan, dan yang ketujuh ada penyajian alur cerita. Miss rasa unsur-unsur yang disebutkan ini kalian sudah paham, ya, karena di materi sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai ini. Kemudian apa itu buku non-fiksi? Nah, kebalikan dari fiksi, ya, buku non-fiksi ini adalah buku yang ditulis berdasarkan peristiwa atau pengalaman yang benar-benar terjadi, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah buku-buku pelajaran. Nah, buku-buku pelajaran kita seperti IPA, matematika, IPS, dan lain sebagainya itu adalah berisikan materi-materi yang sudah dikaji, yang sudah diteliti oleh si penulis atau si penemu ilmiah seperti itu, ya. Nah, contoh yang kedua di sini ada ensiklopedia, ya teman-teman. Di sini ensiklopedia. Ini biasanya kamu tentukan atau kamu bisa lihat itu di perpus kita. Nah, mungkin bisa nanti kamu lihat di perpus kita ketika kita sudah tatap muka, ya teman-teman. Atau boleh juga kamu cari apa itu pengertian dari ensiklopedia. Nah, yang contoh ketiga itu ada majalah, ya. Dan yang keempat ada koran. Pokoknya bacaan-bacaan yang berisikan suatu peristiwa atau pengalaman yang benar-benar terjadi. Beda dengan tadi buku fiksi. Oke, nah unsur-unsurnya apa saja? Unsur-unsurnya ada kesamaan, ya. Yang pertama itu ada bagian cover buku. Yang kedua ada rincian subbab buku. Yang ketiga ada judul subbab. Kemudian ada isinya. Dan yang kelima cara penyajian isi buku. Inilah unsur-unsur buku non-fiksi, ya teman-teman. Baik, nah selanjutnya di dalam menjadi pembaca efektif, kita juga harus tahu dalam atau kegiatan dalam merangkum. Nah, merangkum suatu bacaan atau suatu buku, ya. Nah, ketika kita mau merangkum atau apa yang disebut dengan merangkum itu adalah hasil kegiatan mencatat pokok-pokok teks menjadi bentuk yang lebih ringkas atau lebih pendek. Yang mana
rangkuman ini tidak boleh mengubah ide pokok dari teks aslinya. Jadi maksudnya di sini, kalau kamu dikatakan merangkum buku atau meringkas suatu buku, tentunya kamu harus membaca keseluruhan isi buku tersebut. Kemudian kita menentukan atau mencatat pokok-pokok teks yang penting yang ada dalam buku tersebut. Kita ringkas dia menjadi lebih pendek. Ya, kita rangkum dengan tidak mengubah ide pokok dari teks atau bacaan yang kita baca tadi. Itu yang dimaksud dengan merangkum buku, ya. Anak-anak, sampai di situ bisa dipahami ya. Selanjutnya, langkah-langkah merangkum buku itu apa? Nah, yang seperti disampaikan tadi, yang pertama sekali kita harus membaca habis, ya. Kita harus baca habis bukunya. Bacalah informasi buku atau bacaan tersebut. Yang kedua, kita harus mengetahui isi buku. Dari apa? Dari secara sekilas itu bisa kita ketahui dari daftar isi dan kata pengantarnya. Dan yang ketiga, langkah-langkah merangkum, kita memiliki susunan subbab buku. Jadi kita baca itu sesuai dengan, kita ringkas nanti sesuai dengan subbab. Jadi ketika kamu membaca habis subbab yang pertama, kamu ringkas. Setelah itu subbab yang kedua, nah kita ringkas lagi seperti itu ya teman-teman. Jangan dicampur, jadi dia harus tersusun seperti apa yang kita baca sebelumnya. Dan yang keempat, buatlah rangkuman bacaan dengan cara tersusun ya teman-teman, tidak dicampur seperti itu ya, dia harus berurutan. Kemudian perhatikan format rangkuman, ini maksudnya seperti yang poin keempat, ada dia formatnya, dia harus berurutan. Dan yang keenam, susunlah ide pokok dalam satu kalimat. Jadi kan di dalam satu bab itu ada beberapa wacana seperti itu ya, ada beberapa paragraf. Nah, di dalam paragraf itu kita ambil ide pokoknya atau hal-hal penting dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Kemudian, ide pokok atau hal-hal penting tersebut kita gabungkan dia menjadi satu kalimat di dalam satu subbab tadi itu. Itu yang dimaksud dengan poin ke-6 ini ya, teman-teman. Jadi intinya dari merangkum ini adalah yang pertama kita membaca keseluruhan buku tersebut, ya harus sampai habis. Kemudian yang kedua kita mencatat poin-poin penting tadi, setiap babnya, setiap subbabnya. Kita catat poin-poin penting. Nanti di dalam subbab itu ada beberapa poin-poin penting, ada hal-hal yang penting gitu. Nah, kita rangkum, kita gabungkanlah dia. Kita rangkum dia menjadi satu kalimat atau bisa menjadi satu paragraf. Gitu ya teman-teman, itu yang langkah-langkah dalam merangkum sebuah bacaan ya, boleh bacaan fiksi atau boleh bacaan non fiksi. Oke. Selanjutnya, mengomentari sebuah buku ya. Ketika kita sudah membaca atau merangkum sebuah buku, kita dapat memberikan komentar ya. Mengapa kita memberikan komentar? Tujuannya apa? Nah, tujuan dari kita memberikan komentar adalah untuk mengapresiasi, kemudian juga bisa untuk memperbaiki kesalahan yang kita temukan ketika kita tadi merangkum sebuah buku, ya. Jadi di sini dijelaskan, sebuah penjelasan mengenai apa itu mengomentari buku. Nah, mengomentari buku berarti memberikan sebuah tanggapan ya, sebuah tanggapan yang berkaitan dengan isi buku. Misalnya apa? Kekurangan ataupun kelebihan dari buku yang kita baca, baik itu buku fiksi atau non-fiksi. Jadi jangan yang lain-lain ya, yang di luar dari isi buku kita komentari seperti itu tidak tepat ketika kita mau memberikan sebuah komentar. Jadi kita harus mengomentari sebuah buku atau bacaan tadi itu yang berkaitan dengan isi bukunya. Nah, apa-apa saja tadi isi-isi bukunya dapat kamu lihat tadi penjelasan Miss, unsur-unsur dalam buku fiksi, unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Nah, oke, ya di bawah ini juga di Miss Jas sampaikan ya, apa-apa saja sih yang bisa kita komentari gitu dalam sebuah buku fiksi dan non-fiksi. Nah, yang pertama ada cover buku ya, cover bukunya menarik tidak, atau dia berwarna tidak, sesuai tidak dengan judul bukunya. Nah itu ya yang dimaksud dengan cover buku. Kemudian ini penulisan ini ilustrasi ya teman-teman, ilustrasi misalnya itu di kata pengantarnya diberikan ilustrasi tentang ceritanya, tentang bacaannya, apakah dia
tepat, bisa menggambarkankah ilustrasinya itu bisa menggambarkan sesuai dengan isi bacaannya atau sesuai dengan temanya, seperti itu. Kemudian tata letak, ukuran buku, dan ada identitas buku. Nah, identitas buku ini ada poinnya lagi. Poinnya apa? Yang pertama itu ada judul buku, pengarang, penerjemah, penerbit, dan tahun terbit, serta jumlah halaman ya. Ini adalah unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi yang dapat kita berikan komentar ya. Tapi intinya yang pertama sekali kita harus membaca secara keseluruhan bacaan tersebut ya. Kalau hanya sekilas-sekilas saja, bukunya ada 50 halaman nih, tapi kamu hanya membaca halaman 1 sampai halaman 5, kemudian kamu beri komentar gitu. Itu tidak benar ya, tidak efektif seperti itu ya. Jadi itu tidak dikatakan sebagai pembaca yang efektif. Baik, dalam menanggapi isi buku, nah dalam mengomentari isi buku tadi, kamu juga perlu tahu hal atau dalam menanggapi isi buku itu apa saja yang perlu kita perhatikan. Nah ya, ada 4 di sini yang disampaikan. Dalam mengomentari atau menanggapi isi buku, baik isi buku ataupun ketika kita berbicara juga seperti itu ya teman-teman ya. Ada 4 yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kalimat efektif, yang kedua menggunakan alasan jelas, yang ketiga menggunakan bahasa yang santun, dan yang keempat jangan menanggapi hal di luar buku. Ya, kamu harus menggunakan kalimat efektif, kalimat yang jelas, yang mudah dipahami, yang tidak ambigu seperti itu ya. Kemudian harus ada alasan jelas ketika kamu mengatakan itu tidak baik atau kurang, apa? Alasannya apa? Harus kamu jelaskan gitu. Dan menggunakan bahasa yang santun ya, tidak menggunakan bahasa yang kasar, tidak selalu menuntut benar. Yang pastinya kita harus menggunakan bahasa yang santun. Nah, dan yang terakhir, jangan menanggapi hal di luar buku, seperti yang tadi disampaikan ya. Jika kegiatan ini kita lakukan, tentunya kamu bisa dikatakan menjadi seorang yang menjadi pembaca yang efektif ya, teman-teman. Jadi tidak hanya asal membaca, jadi kita bisa dikatakan menjadi seorang yang bisa pembaca efektif seperti itu. Ketika kita mampu memberikan merangkum, kemudian memberikan komentar dan menanggapinya sesuai dengan hal-hal yang perlu diperhatikan terkait itu. Nah, inilah teman-teman penjelasan tambahan lah ya, Miss bilang penjelasan tambahan terkait materi kita bab 8. Nah, seperti tugas yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya, kamu membaca dan menentukan dan membaca satu bacaan. Nah, satu bacaan fiksi dan non-fiksi. Nah, untuk bacaan fiksi, mungkin di beberapa di antara kalian itu mengambil dari internet, tidak berbentuk buku. Itu bagaimana, Miss? Ya, tidak apa-apa. Untuk hal itu tidak apa-apa ya, teman-teman. Lanjut saja. Apa yang ada saja dalam bacaan itu yang akan kamu komentari, yang akan kamu rangkum seperti itu ya. Kalau untuk buku non-fiksi, Miss rasa kita semua mengambil dari buku ya. Kalaupun tidak mengambil dari buku, dari koran atau majalah, silahkan dibuat dengan jelas terkait tentang unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksinya, apa saja yang ada dalam bacaannya. Nah, teman-teman, sampai di sini materi kita, penjelasan Miss dari mengenai bab 8. Miss harap semuanya dapat mendengarkan dan dapat mengerti dari penjelasan yang telah disampaikan hari ini ya, teman-teman. Baik, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Salam sehat!